Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat hadir di hadapan Masjid Raudatul Jannah, berarti di hadapan Masjid Kebun Surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Para hadirin hadirat, bahwa hadir bersama kita yaitu dari wali-wali Nangro, mulai dari Jakarta, juga ada yang dari Takengon, ada yang dari Bandar Muria, ada dari Melabo, Kuala Pesisir, dan juga ada di Abdia, yaitu hadir untuk dapat bersama-sama memperjuangkan dan menciarkan ajaran tauhid tasawuf dari sufi ini. Para hadirin hadirat, sebagaimana juga saya telah sampaikan berulang-ulang, 16 tahun atau 17 tahun saya berulang-ulang ke Banda Aceh setiap bulan. Jadi hanya pada waktu tsunami hanya 2 bulan yang tidak hadir, tapi waktu konflik saya tetap hadir. Kadang-kadang di Banda Aceh pada waktu itu sepi karena konflik, tapi saya hadir dan juga menyampaikan ajaran ini. Ajaran pada waktu itu saya sampaikan berpindah-pindah, kadang-kadang kampung ke kampung, karena pada waktu itu saya belum kenal dengan teman-teman yang dapat membawa saya masuk ke kota. Cuma ada pada waktu itu teman Abdul Yasin, tapi dia mempergunakan saya untuk kepentingan politik. Maknanya untuk kepentingan PKB. Hanya saya tidak lama bersama beliau di Aswaja, dan saya hanya bersama teman-teman. Ada kalau waktu itu Nasrul Ali, ada Tengku Halimi, Papi belum ada lagi, belum ada Pak, belum ada Papi. Sehingga saya tidak bisa masuk kota karena belum ada Papi. Hanya main pinggir-pinggir Banda Aceh aja. Jadi oleh Tuan Guru Tengku Muhammad Saleh dari Malaysia berkunjung sama saya. Saya lihat Abu terus menerus antara kampung-kampung, desa ke desa. Kalau saya pening, jadi kita buatlah seminar. Jadi buat seminar ini itu gagasan dari Malaysia. Tuku Ibrahim. Saya sekali Abu menyampaikan antara desa ke desa dengan jalan pada waktu itu yang sangat parah, sulit. Belum ada aspal kampung ke kampung. Para hadirin hadirat, saya ke Banda Aceh 16 tahun, tapi saya belum ada sambutan dari ulama-ulama Aceh. Kedatangan saya, kepayahan saya untuk datang saya menyampaikan ilmu pengkajian tauhid tasawuf sufi ini.
Tapi saya ke Malaysia, 2 kali saja saya ke Malaysia berkunjung mengantarkan anak sekolah. Orang Malaysia sangat perhatian, sangat peduli, dan kemana-mana saya mereka itu ikut. Sampai kalau saya di Penang, dari Kelantan datang, dari Malaka datang, dari Johor datang, sekedar untuk bertemu. Begitu ulama-ulama yang ada di Malaysia. Tapi ulama-ulama Aceh sampai sekarang mereka menyesatkan saya, mengangkatkan saya, sehingga baru-baru ini terjadi, yaitu dari masyarakat yang didorong oleh ulama untuk membuat anarkis, pelemparan batu ke mobil sehingga pecah-pecah mobil rusak, dan juga pada orang, sehingga ada yang babak belur, keluar darah dari hidung. Ini di Aceh Jaya, di Abdiah, dan juga di Klub Utara, di daerah saya di Kota Pajar, dan juga di daerah-daerah lain seperti di Aceh Timur, dan juga seperti di Matang, dan juga seperti di Gurugok, di Bakar Balai. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan anak-anak muda yang di belakangnya ulama-ulama. Menuduh saya membawa ajaran seperti mengatakan Allah Muhammad, pendapat Abdul Karim Al-Jili, saya benarkan. Dibenarkan oleh Tengku Amran, pendapat Abdul Karim Al-Jili Allah Muhammad, berarti Allah telah jadi Muhammad. Jadi orang MPTT Abu Amran menyembah Muhammad, membenarkan, mengembalikan dhamir huwa kepada insan, berarti insan itu sudah jadi Allah. Jadi Engku Amran sudah jadi Allah. Jadi pahamnya itu paham kafir, paham murtad, menjadikan orang kafir. Maka oleh karena itu harus dibasmi, kalau perlu dibunuh. Jadi itu daripada ulama Aceh. Jadi bayanglah, karena ulama-ulama di Aceh ini kurang memahami ilmu tasawuf dan kesufian. Bagaimana kita maklumi bahwa agama ini terdiri dari 3 komponen. Ini ketiganya ini harus sekaligus, harus ada satu paket. Pertama, mengetahui hukum cara fikih, untuk kita mengetahui bagaimana beribadat, cara rukun sah batal beribadat dan bermuamalah, berhubungan dengan manusia, bagaimana kita tahu kawin, apa cara kawin, berjual beli, bagaimana jangan riba, itu muamalah, itu hukum fikih. Kita mengetahui yang diwajibkan Allah naik haji, bagaimana wajib haji, rukun haji, kita tahu, itu fikih. Kita disuruh berzakat, kapan sampai nisab. Untuk zakat kerbau, untuk zakat kambing, berapa yang harus kita keluarkan, juga ada zakat perniagaan, itu hukum fikih. Makanya kedua adalah akidah. Kita berakidah Ahlussunnah. Kita harus tahu sifat Allah, Allah dan sifatnya, yang wajib, yang mustahil, yang harus. Nabi dan sifatnya, yang wajib, yang mustahil, yang harus. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi yang gaib-gaib, ada surga, ada neraka. Nanti kita kalau tidak masuk surga, masuk neraka. Menurut iman dan amal yang kita lakukan di dunia ini. Dan kita harus tahu ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dengan apa kita lihat Allah? Apakah dengan mata kepala? Apakah dengan mata hati? Kita melihat, menyaksikan Allah dengan mata roh, dengan syuhud, dengan bermusyahadah. Karena roh ini merupakan cahaya daripada zat Allah, maka dia dekat sekali dengan zat Allah. Menyaksikan zat Allah, hilang roh kita, cahaya roh hilang, kembali kepada zat semata-mata.
Agar dengan demikian kita dapat menghilangkan ananiyah, keakuan kita. Sebagaimana kita berzikir dalam tarikat Syatariyah, la ilaha illallah, tidak ada aniyahku selain Allah. Ananiyah maksud batinku selain Allah, kecuali ananiyahku adalah Allah. Ananiyah batin kita ini adalah Allah. Tidak ada batin kita selain Allah. Tidak boleh batin kita ini kita sangkutkan dengan diri kita. Itu Allah. Hilang ananiyah, kesombongan. Jangan kita melihat kita bangga dengan pekerjaan kita. Kita bangga dengan harta kita. Kita bangga dengan kedudukan pangkat kita. Karena itu bukan milik kita. Milik Allah diperpinjamkan kepada kita sementara. Jadi untuk paham ihsan kesucian ini, menghilangkan ananiyah, untuk meningkatkan akhlakul karimah pada diri kita. Akhlak, tahukah Anda akhlak? Akhlak itu satu sifat yang ada pada diri kita. Kalau sifat itu baik, mudah kita melakukan amal-amal yang baik tanpa pikir, tanpa berpayah-payah. Tetapi kalau pada diri kita ada akhlak yang jelek, maka akan timbul perbuatan jelek tanpa pikir, tanpa berpayah-payah. Makanya untuk supaya ada sifat yang ada pada diri kita baik, makanya kita pandai bertawakal, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kita pandai taqwid, menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita pandai taslim, menyerahkan ilmu kita kepada Allah. Allah yang lebih tahu. Kita pandai bermurakabah, yaitu keringan hati kita kepada Allah. Tadi kita pandai imbisat. Makna imbisat ini artinya keterbukaan. Kalau kita sama Islam tidak boleh kita berpolitik-politik, itu tidak boleh, keterbukaan. Apa yang teringat sampaikan, supaya teman kita tahu apa kemauan kita dan apa yang harus dia bantu kita. Keterbukaan, imbisat. Jadi kita pandai petua, melihat kelebihan orang, hak orang, melupakan hak kita dan kelebihan kita, supaya kita nyambung dengan orang. Orang senang berteman dengan kita. Kalau kita hanya melihat kelebihan kita, hak kita, tidak melihat kelebihan orang, hak orang, orang tidak mau berteman dengan kita. Jadi oleh karena itu akhlak yang bagus. Itu yang akan diangkat dalam ihsan, dalam ilmu ketasawufan. Syekh Azhari mengatakan di dalam kitab Johar Maknun, kahabada tarikatus sufiyah tahdi ila martabatil aliyah. Alangkah bagusnya tarekat sufi dapat mengangkat engkau, menunjuki engkau kepada martabat yang tinggi. Martabat yang tinggi, makrifat. Apa martabat yang tinggi? Makrifat. Martabat yang tinggi di bawah makrifat, akhlak yang bagus. Itu martabat yang tinggi. Kalau sudah ada makrifat pada Anda, itu martabat tinggi. Semua orang sayang pada Anda. Makhluk-makhluk sayang pada kita. Jangankan orang Islam, orang-orang kafir sayang pada kita. Kalau ada makrifat, maka dikatakanlah al-makrifatu ra'sul mali. Makrifat itu adalah modalku. Kalau kita bisa dapat bermakrifat, lebih berharga itu dari kita punya emas 1 guni. Daripada kita punya pangkat sama pangkat yang tinggi. Karena saya telah coba untuk melatih makrifat. Kemana-mana saya dihormati. Saya pergi umpamanya ke Sulawesi, jamaah banyak yang datang. Saya pergi ke Jawa, di mana-mana orang hormat pada saya. Karena saya melatih supaya saya dapat bermakrifat.
Makrifat yang dimaksud paling kurang makrifat khawas. Paling kurang. Kalau dapat makrifat khawasul khawas. Makrifat terbagi 3. Ada makrifat awam. Makrifat awam kita sekedar tahu sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus, untuk membedakan sifat kadim dengan sifat yang baru, sifat makhluk dengan sifat khalik. Itu makrifat awam. Jadi makrifat yang demikian itu artinya belum sampai ke tingkat mulia, masuk sudah boleh paling kurang makrifat tauhid kalam untuk mensahkan iman. Adapun makrifat khawas, cahaya keberadaan Allah itu masuk ke dalam hati kita. Cahaya keberadaan sifat Rahman Rahimnya ini, sayangnya Allah terlihat dalam hati kita. Dengan Allah yaitu telah mengadakan nikmat pada kita, nikmat ijad, nikmat imdad, nikmat mengadakan, nikmat membantu kita ada, memberikan makanan, memberikan kesehatan. Ini nikmat imdad, memberikan segala macam untuk kita, memberikan istri, memberikan suami. Itu nikmat apa bukan? Betul. Kasih sayang Allah. Jadi terlihat kasih sayang Allah pada batin kita. Jadi kita tidak perlu mencari Allah dengan dalil lagi, karena cahayanya itu sudah masuk. Allah itu lebih dekat pada kita daripada alam semesta. Itu dikatakan makrifat khawas. Kalau Anda dapat seperti itu, insya Allah Anda sudah sudah mulia di mana-mana. Rezeki Anda akan mudah datang, dan sekalian orang sayang pada Anda. Kalau dapat Anda bermakrifat khawasul khawas, itu yang paling tinggi. Ini yang diajarkan oleh sufi. Makrifat khawasul khawas. Tidak terlihat keberadaan alam makhluk ini. Makhluk ini, alam ini seperti fata morgana, tidak mempunyai wujud dalam pandangan Anda. Termasuk diri Anda. Hanya Allah semata-mata yang ada di dalam batin Anda. Itu tinggi lagi. Makanya inilah yang diajarkan di dalam ilmu ketasawufan, kesufian, di dalam kategori ihsan. Anta'budallah ka'annaka wa ilam takun tara fa'inahu. Jadi makrifat tinggi ini tidak kita peroleh. Untuk mendapatkannya sekedar kita belajar Minhajul Abidin, sekedar kita belajar umpama Muratul Budiah, itu bisa dapat. Kita harus menambah ilmu kesopan kita agar kita dapat belajar ya ulumuddin secara keseluruhan, supaya kita dapat belajar insan kamil, memahami betul makia. Ini tidak boleh NPU yang insan kami kau amaran ya. Bukan insan kami ni. Tidak, ya. Gagukan Allah Muhammad, kaji cuma Allah yang kaji Muhammad. Dia tidak tahu wujud Allah itu ada pada Muhammad. Itu maknanya Allah Muhammad, wujud Allah itu ada pada Muhammad. Makna wujud perbuatan. Perbuatan Allah pun nabak Muhammad. Bak tanya. Fakina, karena Allah yang puji tanya. Tanyanya kan perbuatan Allah, makana tanyanya. Segala makanan, minuman, ya itu dari Allah. Jadi perbuatan Allah. Sifat Allah tanya. Bentuk rupa tanyanya, tahu pula bentuk rupanya. Kehendak tahunya lagi nya. Kehendak Allah ada sifat Allah, dan tanya bisa berkemauan karena kemauan Allah menyana mama tasyauna illa masyaallah. Tidak kamu kehendaki melainkan barang yang dikehendaki oleh Allah. Zat Allah pun katanya. Menyuhana zat Allah pandai tekarnya. Tekarnya dari kambing. Dari zat kambing. Teka alam semestanya ada bandung dari zat.
Dari Allah makana tanya. Cuma Allah itu hanya bertempat kepada tanya. Hanya bertempat Allah tanya. Karena Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak semisal. Dia bersifat laisa kamitslihi syai' huwa sami'ul basir. Tapi dia ada. Dia itu Allah itu meliputi sekalian alam. Wallahu muhitum bil alamin. Allah itu meliputi. Jadi di dakwah di tengku-tengku anak hukumnya hulul dan ittihad. Hulul dan Allah meliputi sekalian Allah. Wa ma'akum, Allah beserta kamu. Berarti Allah kamu tempat tak kamu. Kamu tempat tak kan? Pandai tempat bertempat kadim pada baru. Kalau ada kadim hancur baru, hilang baru. Karena di kadim itu adalah asal daripada baru. Lagi umpama ji'i ngontira menyekanai gadoh tira. Gadoh ti karena asal tiranya ba'i. S umpama S dengan I. Asal S dari I. Jadi kembali kepada asalnya. Jadi begitulah kadim yang baru, dia tidak bertempat. Karena kadim itu sifatnya kadim, dia itu laisa kamitslihi syai', baru sifatnya baru, asal baru dari kadim, maka baru itu hancur dengan sebab ada kadim. Jadi pemahamannya di dalam kitab sufi yang raya-raya umpama tanya cukup Minhajul Abidin mentalnya apa paham. Ini menerangkan akabah. Artinya tempat-tempat yang harus dilalui untuk dapat hanya beribadah baik. Jadi bagaimana tempat-tempat supaya kita dekat dengan Allah untuk mendapat makrifat yang baik. Yang perlu kita tasawuf yang tinggi-tinggi. Namanya Minhajul Abidin, akabah bagaimana supaya kita dapat beribadah istiqamah. Jadi kalau supaya kita bisa dekat dengan Allah. Bisa hudur hati kita, bisa tidak terlihat selain Allah. Hanjiknya yang kita menyaka gaduh tanya berarti kaji ke Allah tanya kata tidak kata gaduh mampu tu manjik ke Allah mah. Tanya Allah. Tanya Allah. Yang kembandung perasaan. Kong gaduh tanya ke gaduh cuma tubuh tanya mana? Perasaan. Yang kemakna dalam Al-Quran bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu bila mana diingat Allah, dzukirallah, diingatkan akan Allah, gemetar hati mereka. Gemetar hati, hati perasaan nak gaduh. Hati ji perasaan ikon tubuh juga gaduh. Yang mana yang kamaran pegah gaduh maknanya nyobil raya anak gaduh. Jadi kerana tidak paham mengenai tasawuf dan sufi dan ihsan. Jadi bila mana ihsan ini kita bisa angkat akhlak Aceh ini berubah akhlak yang baik. Baik pemerintah, ulama, penjabat, rumah tangga bisa aman. Karena akhlak itu tinggi sekali nilainya. Karena Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimah. Kalau dapat pula anda bermakrifat, itu tinggi lagi. Tinggi lagi. Orang yang berakhlak bagus, dimudahkan Allah dalam kehidupan. Mamanya tidur tanya, penghana, tapuana, tapi dekat akhlak benar, amanah mama. Tanya nak temukan, tukai-tukai di Medan kan, iputang tanya, bukan, iya modal tak tanya, ya kan, terbantu tanya, urung tayang tak tanya,
Bandung galak katanya akhlak je nya anak mudanya ke akhlak je ada je bak je ke kemenintai lun kanya kan kena peng dah kan kena di kaya tak yang kanya aku pun kaya Honda tanya-tanya lipo jadi anak itu puji kutuan ji anak itu puji ke Yahwa ji mak waje itu pu pokoknya peng le ma putim dah minta punya bentuk lagi nya nah nanti orang pangkahan tidak punya akhlak. Pada inilah yang diciptakan dengan ajaran ihsan tasawuf sufinya supaya nak meningkat akhlak. Kita bukan krisis mengenai ilmu, bukan krisis mengenai kalau tak profesor doktor menjadi Banda Aceh ni menjadi di UI ni komplek sekolahnya lepas le profesor lebih 10 kadang kena mu 20 kadang lebih. Jadi dalam bidang ilmiah dan tidak krisis. Dia bilang tengku menangsi hanya krisis. Le petanten tengku abu dalam bidang ilmiah. Dalam bidang peng hanya cik krisis. Tak kalang jino Bandung rumah lagak hanya tu pulih tu yang kaya tu yang kecil mana motor mutabu tengah jalan kena kan tidak ini aku begitu akhlak sapa menyapa hidup berkasih sayangnya nali apalagi makrifat cinta kepada Allah dekat kepada Allah sehingga tak pegak masjid masjid lagak tapi atau je kosong dipat bentang le masjid tapi kecuali di Raudhatul Jannah di Raudhatul jadi alhamdulillah dinotia agantong pegah bahwa lengkap bisa tamu Banda Acehnya katuk kuno upangoraya yang kalau indah tempat gampung kena kalau mentudi dengan papi kalau mentudi dengan papi oje pandai paling lenjak umiri pak umiri matai kena dengan papi kata pengoraya pengoraya Masya Allah jadi para hadirin hadirat marilah sama-sama karena lentuan baca dalam ilmu Don yakin don bahawa lun saya aluh bertarikat umur 10 tahun kata mau tarikat. 3 orang ku jamaah. Maka agaknya pendakwah doji mursyid am. Maulah hana dakwah mursyid am. Mursyid am. Hana dakwah mursyid am. Maka awak agaknya cok detail aku tinggal lun. Tinggal lun. Lalu berarti mendalami memahami dan mengamalkan tasawuf dan kesufiannya dibanding awaknya lebih lun. Kerana lun selalu bertawajuh di mana-mana, kerana lun selalu berdakwah di mana-mana, mengindahkan pengajian, mengajar senantiasa tiap hari membuat pesantren yang kubuk lun dia. Hanya nak jauh luar, jadi asyik dalam bagaimana supaya betul-betul umatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadakan ratib seribe lah, ratib seribe penggagas ratib seribe. Maknanya ratib sebanyak-banyaknya. Jadi oleh sebagian tengku-tengku ini dihasung murid-murid di gulawa orang ratib. Betul tengku-tengku lah. Ya Allah. Dibirun tu buat tingkat di gulawa. Nasi dimatang hanya ke. Jadi makannya nyatanya harus kita perjuangkan zikir untuk mendapatkan makrifat. So zikirnya benaji untuk mendapatkan. Karena zikirnya ada 4 macam kategori. Zikir ma'araflah. Tanya berzikir artinya lalai. Artinya mengerti la ilaha illallah. Tapi artinya kedai. Artinya rumahnya, tapi hanya mengerti yang zikir ma'araf lah, lalai. Kedua, zikir ma'ayat lah, zikir serta terbangun hati.
Lain ingat caranya berzikirnya, orang yang puji lu, orang yang pudip lu, orang yang mati lu. Jadi katanya Allah, ya dah terbangun hati. Yang kaget itu, zikir ma'al hudur. Jadi zikir ma'al hudur, tanya berzikir yang lain, anda tinggali. Karena Allah tu hadir, dekat dengan dia. Maka yang lain itu jauh, tidak teringat. Yang kamu mulai meningkat, kamu mulai tasawuf namanya. Zikir ma'al ghaibah, zikir hilang lainnya, diri tanya hilang. Yang zikir orang sufi, yang zikir untuk bermakrifat. Ada menyodom berzikir, anda teringat lain-lain, doa anda teringat, nyandon akan mendapat cahaya makrifat. Yang keguna ulun gagas tertib seribe, kenal lempagat tuluk, letak cantik, letak aja. Tuluk lah cantik, anak le mentang tikulah, le mentang PNS, mentang PN, payah bu. Tadi mendekat buka rata seribe, walaupun PNS tak kan, walaupun yang kadang-kadang yang pasti, kadang-kadang urung jalanan, orang-orang yang yang duduk iaitu di padle tu, bak warung-warung macam ni ada pakaian timnya. Berarti anak payahnya diberikan jalan yang mudah untuk mendapatkan makrifat. Ini yang tu punah ratif seribe. Yang lucu waktu kamu di Batam kamu muatib pengamen apa? Pengamen menggitar je kan mati. Lah. Ya kamu mati, je menggitar pengamen. Kamu tu mepeng, kabeh bempang tu mepeng. Kamu di Batam kan nanggro anu kita kan nanggro metropolitan segala jenis hubungnya. Ini kamu mati belapangan jadi pengamen lamen kahayir mabak lima. Lah. Kau dah peng. Jadi menanci di Manado Manado nak dikata di Belang dia. Di Belang, Manado. Jadi awak kita ni galak je tangkaji melagu. Tangkanya awaknya tadi kula tadi main kamu lagu-lagu je. Nah. Kamu ada rumah je. Galak. Kata mau Islam. Pada dua boleh tamu Islam. Seorang apa tu? Dua tamu Islam. Jadi waktu puga teratak untuk acara, kan dibantu. Bantu untuk pudang. Bayang, tukangnya di Aceh, di tengku-tengku Aceh di Gulawa. Ya Allah. Ya Allah. Habisnya. Nah, yang kebeda akhlak Aceh. Yang ke maka Acehnya kejadian berdarah tidak henti-hentinya. Tidak henti-henti. Nah, karena telah menghilangkan ajaran kesucian. Lihdei nalenggar tigalanya nalega sapu. Poh do tabido. Ana piu. Nalegar. Poh le tanya. Kau enggak apa tanya apa. Hanya akan timbul poh tungku makan dua aja. Yang kemakanya kepada Bapak Citango, Ketua P Aceh, supaya menciptakan aman, damai, supaya Acehnya kembali berjaya dengan memperjuangkan tauhid tasawuf, tauhid ajaran biasa. Demikianlah para hadirin hadirat sekalian, makanya tanya tamu aktif kepada Wali Nanggro Jakarta, terpersilakan.